Salam saudara dimanapun berada hari ini. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita akan nikmati bersama menjadi kekuatan dalam tubuh rohani kita. Dari Yesaya 54 ayat ke-7 dikatakan di sana, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, ngambil engkau kembali. Saudara, kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat keberadaan bangsa Israel ketika mereka ditawan di Babel. Dan kita tahu bahwa ketika mereka ditawan di Babel itu ada 70 tahun. Saudara, bisa dikatakan bahwa pengalaman yang buruk ketika mereka ada di sana. Selama 70 tahun bukan berarti bahwa waktu yang singkat. 70 tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi bangsa Israel mengalami kekelaman yang ada di sana. Saudara, kenapa saya katakan adalah merupakan kekelaman bagi mereka? Karena mereka mengalami satu tekanan baik jiwa mereka, batin mereka, fisik mereka oleh karena keadaan yang ada di sana. Dan bahkan dikatakan bahwa mereka terpuruk oleh karena situasi, keadaan yang ada di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, secara manusia, bukan kenikmatan hidup selama 70 tahun yang ada di Babel. Saya yakin bahwa bangsa Israel ingin keluar dari kesulitan itu. Tetapi apa daya mereka tidak mampu untuk keluar dari masalah hidup yang mereka alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 70 tahun ada di Babel adalah merupakan kesulitan hidup yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi sebagai manusia mereka sulit untuk keluar dari kesulitan hidup itu. Walaupun mereka sebagai umat pilihan Allah pada waktu itu, yang tidak menjamin bahwa mereka mampu keluar dari kesulitan hidup itu. Di sini kita tahu bahwa ketika bangsa Israel ada di tanah Babel selama 70 tahun, merupakan satu rancangan Allah bagi mereka untuk membuat mereka kembali kepada Allah yang hidup itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, ada satu penulis buku yang bernama Connie Miller mengatakan begini, jangan memberikan makan kenyang egois kepada jiwamu. Artinya dapat kita melihat di sini bahwa tidak ada tempat bagi Tuhan bagi orang yang egois. Tidak ada tempat bagi Tuhan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Dan kalau kita melihat kondisi bangsa Israel pada waktu itu, kenapa mereka dibuang ke Babel? Oleh karena mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Jadi 70 tahun di Babel itu membuat bangsa Israel menjadikan satu pribadi yang menanggalkan keegoisan mereka, dan mereka memandang kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah pengasih dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam pembacaan kita hari ini sangat jelas dikatakan di sana bahwa sesaat lamanya Tuhan meninggalkan bangsa itu, tapi besar kasih Tuhan bagi mereka yang membuat mereka kembali di mana tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka, dan mereka mengalami banyak hal kebaikan-kebaikan Tuhan di sana. Saudara, 70 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau kita merenungkan kondisi dunia saat ini, bahkan kondisi bangsa kita yang selama 3 bulan ini mengalami satu kesulitan oleh karena virus corona yang ada. Ada banyak orang yang menjerit, ada banyak orang yang tidak mampu, bahkan ada banyak orang yang mungkin putus asa oleh karena kondisi dan keadaan yang ada. Kalau dibandingkan dengan umat bangsa Israel pada waktu itu, terlalu jauh waktunya. Tetapi kesulitan mungkin sama. Ada banyak saat ini orang sulit mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada saat ini banyak orang keluar dari pekerjaan. Ada banyak orang saat ini sulit untuk mungkin mencari makanan. Ada banyak orang saat ini sulit untuk menikmati segala apa yang ada oleh karena kondisi yang ada. Tapi satu hal yang kita tahu, dalam kondisi sesulit apapun, ada Tuhan yang menjadi pengharap dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, kita kembali kepada Allah yang mengasihi itu. Keadaan bisa berubah, situasi bisa berubah, keadaan bisa berubah. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Allah tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Saya nggak tahu saudara dimanapun berada apa yang dialami saat ini. Mungkin engkau sedang bergumul oleh karena kondisi yang ada.
Mungkin engkau sedang bergumul karena kesehatanmu kurang baik. Mungkin engkau sedang bergumul karena ekonomi, karena keadaan saat ini tidak menentu. Tetapi yakinlah, sesaat Tuhan akan menolong engkau. Oleh karena dikatakan, besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kondisi-kondisi keadaan dunia, bahkan bangsa, kota yang kita alami saat ini, membawa satu perenungan dalam hidup kita, bahwa Tuhan mau ingin kita kembali kepada Tuhan, untuk lebih lagi intim dengan Tuhan, untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan, untuk lebih lagi menjadikan Tuhan menjadi yang utama dalam setiap kehidupan kita. Mungkin selama ini kita biasa-biasa dengan Tuhan. Mungkin kita selama ini merasa tidak butuh Tuhan, oleh kenapa segala sesuatu kita miliki. Tapi dengan kondisi yang kita alami saat ini, kekayaan, kehormatan, bahkan kemegahan pun tidak menjamin bahwa kita akan mampu melewati kondisi seperti begini. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita akan melewati masalah ini, karena pengharapan kita ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, taruhlah imanmu kepada Yesus dan berharaplah sepenuhnya kepada Yesus. Walaupun kondisi keadaan yang kita alami saat ini belum kita tahu kapan akan selesai, tapi yang kita tahu, bersama dengan Tuhan kita akan mampu melewatinya. Maka waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang terindah adalah sekarang kita berdiam diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan untuk dapat melewati kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini. Kuat imannya, teguhkan pengharapannya, karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Biarlah renungan kita hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi satu pengharapan bagi kita, bahwa di tengah-tengah kesulitan ada pengharapan yang Yesus berikan dalam hidup kita, karena dia adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada, dan dipermuliakanlah nama Tuhan. Selamat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Amin.